Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat muda Indonesia. Selamat berjumpa lagi. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas tentang cara melakukan analisa data dan diagnosa dalam keperawatan komunitas. Silahkan disimak terlebih dahulu ya. Tahap analisa data dan diagnosa sangat penting dalam proses asuhan keperawatan di komunitas. Analisa data bertujuan untuk membuat kesimpulan dalam memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat, sehingga membantu perawat menentukan diagnosa keperawatan yang ada di masyarakat. Proses ini dimulai dengan melakukan pengelompokan data yang telah diperoleh dari proses pengkajian sebelumnya. Selanjutnya, perawat memberikan penilaian klinis dan membuat keputusan yang logis berdasarkan respon dari masyarakat dalam menentukan masalah keperawatan yang terjadi di komunitas tersebut. Berdasarkan hasil rapat kerja nasional dari Ikatan Perawat Komunitas Indonesia atau IPPKI menjelaskan bahwa diagnosa keperawatan komunitas bersifat single diagnosis. Dalam hal ini berarti bahwa penulisan diagnosa tanpa disertai dengan etiologi atau penyebab. Nah, teman-teman hanya perlu mencantumkan data-data yang telah ditemukan kemudian disesuaikan dengan masalah keperawatan komunitas tersebut. Saat ini sudah terdapat buku panduan penulisan diagnosa keperawatan, sehingga sahabat muda Indonesia dapat mengidentifikasi masalah keperawatan dengan mudah. Ada 2 buku panduan penulisan diagnosa keperawatan. Yang pertama yaitu NANDA, Nursing Diagnosis Definition and Classification, dan yang kedua adalah buku SDKI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Nah, sudah terbantu bukan? Berikut adalah contoh diagnosa keperawatan komunitas jika sahabat muda Indonesia menggunakan panduan penulisan NANDA. Sebagian besar masalah keperawatan komunitas dapat dilihat di domain 1, yaitu tentang promosi kesehatan. Sedangkan bagi sahabat yang ingin menerapkan diagnosa keperawatan di komunitas berdasarkan panduan SDKI, juga dapat melihat pada kategori 7, yaitu tentang diagnosis perilaku. Beberapa contoh diagnosa tersebut adalah sebagai berikut. Adapun hal penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam penegakan diagnosa keperawatan adalah mengetahui sifat diagnosa. Sebagai perawat harus mempunyai kompetensi yang baik untuk menilai sifat diagnosa keperawatan yang ditegakkan. Pada dasarnya, sifat diagnosa keperawatan dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama, diagnosa bersifat aktual, apabila terdapat dan ditemukannya masalah-masalah yang nyata pada saat ini. Yang kedua, diagnosa bersifat risiko, apabila masalah dapat terjadi jika tidak ditangani dengan segera. Yang ketiga, diagnosa bersifat potensial. Masalah tidak terjadi, tetapi ditemukan potensi masyarakat yang dapat ditingkatkan untuk keadaan yang lebih baik dalam pemeliharaan kesehatannya. Nah, sekarang teman-teman semua harus memperhatikan sifat diagnosa yang mana yang akan muncul dari kondisi masyarakat yang dibina. Setelah menetapkan diagnosa keperawatan, sahabat perlu memahami bahwa setiap diagnosa harus memiliki tujuan yang jelas dan kriteria hasil atau luaran yang dapat diukur. Agar luaran dari diagnosa tersebut lebih terarah, maka sahabat dapat menggunakan buku panduan penulisan luaran, NOC atau Nursing Outcome Classification, dan buku panduan SLKI, buku standar luaran keperawatan Indonesia. Langkah selanjutnya adalah melakukan prioritas diagnosa. Prioritas diagnosa keperawatan komunitas sebaiknya dilakukan dengan melibatkan peran serta dari masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk menyeleksi masalah yang dirasakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan mengidentifikasi bagaimana kemampuan masyarakat dalam tindakan pencegahan terhadap masalah yang ditemukan. Demikian video ini saya sajikan. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Semoga berhasil. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.